Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Pembahasan terakhir kita di ragam bahasa sampai mana ya? Ini sudah, oke lah. Pegang sana tulisannya, sudah lah. Ada yang ingat teman-teman? Sampai mana pembahasannya? Dia Pak, karakteristik Pak. Ini ya. Oke. Baik, nah karakteristik dari ragam tulis yang berbeda dengan lisan. Yang pertama akurasi, ya. Karena berbeda tadi ketika kita lisan, ya face to face, ya, berhadap langsung dengan orang, itu menjelaskan itu gampang, karena dia akan dibantu oleh berbagai macam media, baik mimik wajah, tangan, dan sebagainya, untuk memberikan penjelasan yang jelas. Tapi kalau tulisan, nah itu kan tidak ada media. Nah, tidak ada media lain selain menulis untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang. Nah, makanya biasanya ketika kita menulis untuk memberikan penjelasan itu runut, logis, ya, tertib, teratur. Supaya apa? Supaya orang itu paham apa yang kita inginkan menulis. Kalau lisan kan tidak, ya. Kalau lisan kan tidak harus begitu. Ya. Karena banyak alat, banyak media yang bisa kita gunakan untuk memberikan penjelasan di samping lisan. Nah, itu makanya dia lebih akurat. Walaupun jangan sampai juga berpanjang lebar, makanya nanti ringkas. Ya. Nah, jadi walaupun kita berupaya untuk memberikan penjelasan yang logis, ya, supaya orang bisa paham, tapi juga dihindari, ya, yang berpanjang lebar itu harus ringkas, ya, ringkas. Kalau lisan, nah lisan itu kan kadang orang bisa tidak jelas atau istilahnya ke sana kemari, ya. Maka diusahakan dalam tulisan itu harus ringkas, ya, menggunakan kata-kata yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja. Sebagaimana ketika Anda menulis WA, ya, saya yakin ketika Anda menulis WA, siapapun yang masuk dalam grup WA dan sebagainya, itu pasti berupaya, ya, berupaya menulis itu ringkas, jelas, ya, tidak berpanjang lebar, itu pasti gitu. Tapi ketika Anda bertemu, itu cepat-cepat sana kemari, ya, tidak ringkas. Itu tulisan itu kadang begitu, ya. Kita kan jarang sekali mendengar orang itu berbicara itu ringkas, jarang. Biasanya ya panjang lebar lah, ya, basa-basi dan sebagainya. Jelas. Nah, kadang orang berbicara secara lisan itu walaupun sudah dibantu media dibantu dengan berbagai macam media untuk memberikan penjelasan, kadang orang berbicara itu tidak ringkas dan tidak jelas, ya. Nah, idealnya ketika orang menulis itu selain akurat, ringkas, itu bisa jelas, clear, clarity, jelas, harusnya, idealnya, ya. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Ketika Anda menulis, maksudnya ingin menjelaskan, tetapi ternyata berpanjang lebar menjadi tidak jelas. Dan itu yang sering saya temukan, ya, di dalam jawaban-jawaban mahasiswa, ya, ketika dia memberikan penjelasan dalam ujian isai. Nah, dalam ujian isai itu kadang tidak jelas, ya, tidak ringkas. Padahal ketika dia menjawab di awal, ya, ketika dia menjawab di awal itu sudah benar, sudah tepat, benar. Cuma, ya, kadang mahasiswa ini kurang pede dengan jawaban yang ada, kurang pede, lalu dia berupaya untuk menjelaskan, ya, menjelaskan apa yang dia jawab pertama itu dia upayakan untuk menjelaskan. Nah, ternyata upaya untuk menjelaskan itu malah menjadi tidak jelas, ya. Yang harus sudah jelas, clear di awal,
tapi karena dia menambah lagi penjelasan menjadi tidak jelas. Nah, itu sering saya temukan begitu. Ya. Karena itu Anda juga belajar lah ya. Belajar ketika menjawab atau memberikan penjelasan itu yang ringkas, padat, jelas. Ya. Jangan terlalu berpanjang lebar. Bukan berarti tidak boleh, selama penjelasan itu memang jelas. Ya, semakin dijelaskan semakin jelas itu bagus. Nah, yang jadi masalah itu ya semakin dijelaskan malah semakin tidak jelas, malah mengambang ke sana kemari. Nah, itu yang tidak bagus. Ya. Jadi bukan berarti penjelasan yang berpanjang lebar itu tidak boleh, selama penjelasannya semakin memperjelas. Nah, tapi kalau kan Anda mungkin pernah dengar kan, ketika kawan itu menjelaskan itu ke sana kemari, akhirnya malah pokoknya tidak jelas, yang poin pokok tidak jelas. Nah, itu karena tadi tidak banyak orang yang punya kemampuan memberikan penjelasan itu semakin jelas, tidak banyak. Ya. Nah, ini setidak-tidaknya yang menjadi karakteristik dari ragam bahasa tulis idealnya. Ya, ini idealnya. Karena memang sekali lagi tidak semua orang, ya, tidak semua orang, ada sebagian orang yang ketika dia nulis itu malah tidak bisa, ya, tidak mampu dia menulis dengan jelas. Ya, jadi ini tidak akurat, tidak ringkas, bahkan mungkin tidak jelas. Nah, itu bisa jadi, ya. Tapi biasanya umumnya tidak banyak, ya. Sebagian besar orang menulis itu biasanya ringkas, padat, jelas, biasanya begitu secara umum. Nah, bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa baku itu merupakan bentuk bahasa yang telah distandarkan. Kayak sepeda motor itu kan punya standar, ya. Hampir sama saja ya. Kan sepeda motor itu kan pakai standar. Kenapa? Untuk dia tegak berdiri, ya kan? Standarnya kan untuk dia tetap berdiri, nah, berdiri di tempatnya itu. Sama sebenarnya bahasa juga yang distandarisasi supaya dia tepat berdiri, kokoh, ya, sesuai dengan kaidah, ya, kaidah dalam bahasa. Ya, sesuai dengan kaidah dalam bahasa, kemudian dia dimasukkan dalam kamus normatif atau menjadi bagian dari kamus. Itu berarti dia standar. Makanya seluruh istilah, seluruh kata yang sudah masuk kamus, ya, kamus bahasa apapun, entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, ketika sudah dimasukkan dalam kamus, itu umumnya dan hampir pasti itu bahasa sudah bahasa baku, standar sudah. Artinya sudah sesuai dengan standar, distandarisasi, dibakukan. Nah, tapi kalau Anda ya di dalam perbicaraan sehari-hari, ya di dalam pergaulan sehari-hari ada kata, ada istilah, lalu Anda cari dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya KBBI online, dan tidak ditemukan, berarti itu istilah atau kata yang tidak baku, tidak standar. Kenapa? Belum ada dalam kamus. Kamus sudah standar. Nah, jadi kalau apapun istilahnya, apapun kata-katanya, begitu Anda cari dan ditemukan, walaupun asing bagi Anda. Asing, tidak pernah membaca kata ini, tidak pernah mendengar kata ini, asing, tapi begitu ditemukan dalam kamus KBBI, ini berarti benar, ini adalah bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Walaupun bagi kita asing misalnya, ya, belum pernah mendengar. Ya. Sekalipun bahasa itu familiar, kata-kata itu familiar di kita, begitu kita cari ternyata tidak ada dalam kamus, ya berarti itu bahasanya tidak baku, bahasa yang tidak standar. Nah, penetapan bahasa baku biasanya, umumnya, ya, dan hampir pastilah sebenarnya, ya, di akhir finalisasinya lah, finalisasi bahasa itu, finalisasi kata itu menjadi kata baku, masuk dalam perbenaran bahasa Indonesia atau tidak, finalisasinya itu akan melibatkan ahli biasanya. Ya. Nah,
penetapan bahasa baku biasa melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan. Nah, itu biasanya ahli, ya, ahli bahasa Indonesia yang akan mencari atau membuatkan ejaannya, ya, istilahnya dijadikan bahasa Indonesia, dijadikan bahasa Indonesia. Mereka itu yang akan menetapkan hurufnya seperti apa, pengucapan atau pelafalannya seperti apa. Ya. Jadi setelah itu ditetapkan atau diterima oleh ahli, nanti disosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa diterima sebagai konvensi oleh khalayak. Ya, misalnya kemarin yang real estate itu, masih ingat real estate itu karena sudah familiar di lidah kita, real estate ini familiar, sudah sering dipakai, lalu itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, dijadikan sebagai bahasa baku. Nah, ketika dijadikan sebagai bahasa baku, apa artinya katanya, bentukan katanya, real estate itu? Seperti apa jadinya? Menjadi bahasa Indonesia yang benar. Apa real estate itu? Mohon maaf Pak, ulun masih kira paham. Ya, maksudnya begini. Kan ada beberapa kata atau beberapa istilah yang muncul di masyarakat, tapi istilah atau kata itu belum menjadi kata baku, belum menjadi serapan bahasa Indonesia. Ya, dari mana kita tahu? Dari kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, KBBI online sekarang ya, KBBI online. Jadi kalau kita menemukan kata yang kita anggap asing, yang kita belum tahu ini atau apa, untuk memastikannya, nah, istilahnya kata ini memastikannya ini bahasa Indonesia atau tidak, sudah menjadi bahasa Indonesia yang resmi atau tidak. Anda cari di kamus, khususnya KBBI itu, online sekarang kan. Nah, cari, ada tidak di KBBI online-nya? Bila tidak ada, berarti itu tidak menjadi bahasa Indonesia. Belum serap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, lalu ketika bahasa itu atau kata itu diserap menjadi bahasa Indonesia, dijadikan sebagai bahasa Indonesia yang benar, yang resmi, ya, istilah itu, yang tadinya tidak ada dalam kamus, lalu ingin dijadikan kamus, dimasukkan dalam kamus, dijadikan sebagai bagian dari bahasa Indonesia misalnya. Nah, maka istilah atau kata itu dikodifikasi tadi oleh siapa? Oleh ahli. Nah, ketika dia diambil oleh ahli, dijadikan sebagai bahasa Indonesia, biasanya akan disesuaikan. Nah, dikodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Ya, disesuaikan. Nah, ketika disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, dengan kaidah bahasa Indonesia, disesuaikan dengan ahli, maka diterimalah istilah kata itu. Nah, cuma ketika dia istilah atau kata itu ketika dijadikan sebagai bagian dari bahasa Indonesia yang resmi, bisa jadi, ya, boleh jadi istilah atau kata itu persis sama dengan kata yang asal, yang hidup di tengah masyarakat tadi, persis sama, diambil sebagaimana adanya, atau bisa jadi ada perubahan penyebutan pelafalan atau tulisan menyesuaikan tadi ejaan, gitu loh. Ejaan bahasa Indonesia diindonesiakan. Istilah kita tuh diindonesiakan. Ya. Contoh kata ekspor. Nah, kata ekspor itu kan dari bahasa asing. Nah, bahasa Inggris. Lalu menjadi bahasa Indonesia. Anda lihatlah, Anda bisa membedakan lah tulisan kata ekspor. Ada berubah tidak?
tulisan kata ekspor dalam bahasa asing dengan bahasa Indonesia? Ada berubah tidak? Ada, Pak. Ada, Apa yang Pak. berubah? Apa yang berubah? Kalau yang bahasa asing tuh pakai X, kalau misalnya di Indonesia tuh pakai ekspor kayak K sama S gitu. Nah, iya, ya itu maksudnya. Jadi tulisannya disesuaikan dengan lidahnya bahasa Indonesia, apa orang Indonesia, ekspor, gitu. X-nya hilang, diganti huruf K dengan S, X, ya, dijadikan. Walaupun dari sisi pelafalan hampir sama, pelafalan bunyinya. Nah, itu maksudnya. Contoh tadi misalnya bagaimana dengan real estate. Nah, real estate kan bahasa asing. Ketika di Indonesia kan apa menjadi apa dia? Ini anunya kata-katanya. Kata apa tadi, Pak? Kata real estate. Oh, real estate. Nah, kata real estate itu. Jadi ketika diserap menjadi bahasa Indonesia itu gara-gara karena bahasa itu sudah familiar di Indonesia karena banyak properti, banyak developer. Nah, banyak developer lalu dijadikan bahasa Indonesia. Nah, ketika dijadikan bahasa Indonesia menjadi katanya seperti apa? Bentukan katanya. Real estate itu. Aslinya kan real estate. Pakai I ya, real estate. Nah, ya makanya ya berarti dia kalau tadi kan ekspor ya dia sesuaikan tadi nah, jadi ekspor aja anunya. Nah kalau apa real estate itu seperti apa jadinya? Real estate, Pak. Nah, Kalau estat iya ketika diserap jadi bahasa Indonesia bukan real estate lagi tapi real estate dibacanya. Kita membacanya melafalkannya real estate. Jadi tidak lagi menggunakan lafal bahasa Inggris real estate itu tidak bisa. Tidak benar istilahnya. Ya, yang benar itu dibaca real estate. Nah, walaupun bagi kita lidahnya mungkin agak asing. Agak asing karena kita sudah biasa real estate itu membacanya. Nah, itu nah. Nah, itu kan karena tadi kata istilah itu sudah sedemikian populer di masyarakat karena banyak developer itu akhirnya udah diseraplah menjadi bahasa Indonesia. Tapi oleh ahli bahasa Indonesia itu sedikit dilakukan penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi disebutlah real estate. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi produksi itu kan bahasa asing. Nah, akhirnya menjadi produksi disesuaikan dengan istilah bahasa Indonesia. Sama kayak kalau Anda nonton Upin Ipin itu kan, itu kan ada bahasa-bahasa Inggris ya, yang akhirnya menjadi bahasa Melayu dimelayukan. Tapi sama kayak kita, baik bahasa Inggris itu sesuai dengan bahasa aslinya atau disesuaikan dengan pengejaan bahasa Melayu. Ya. Kan ada banyak beberapa kata kan yang sebenarnya asalnya dari bahasa Inggris kan, ya tapi oleh mereka disesuaikan dengan lidahnya Melayu. Nah sama seperti itu ya. Nah dengan demikian kata baku itu kata yang sesuai dengan pedoman ya, dengan pedoman kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni dalam kamus. Ya. Nah dalam konteks kita bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam KBBI. Kalau sekarang kita sudah sangat terbantu dengan ada online tadi, KBBI online. Ya. Nah intinya kembali ya, kata baku itu ya, kata yang ada di dalam kamus ya, yang sudah dibakukan distandarisasi dalam kamus itu ya. Baik tulisannya ataupun pengejaannya atau pelafalannya. Ya, terlepas tadi ejaannya atau pelafalan itu bagi kita asing, terlepas dari itu masih asing agak masih
belum nyaman di lidah kita, ya itu tidak jadi masalah. Yang jelas ini atau kata itu sudah menjadi bagian dari bahasa bisa diserap. Nah, ketika ada bahasa asing dengan bahasa serapan, khususnya dalam penulisan, ya dalam penulisan ilmiah misalnya kalau Anda bikin bikin skripsi, kalau ada bahasa asing dan ternyata ada bahasa serapannya sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, maka yang dipakai adalah bahasa serapan. Tidak boleh Anda menggunakan bahasa asing, tidak boleh. Ya, bahasa asing itu boleh digunakan ketika tidak ada dalam kamus, boleh digunakan. Ya, kalau tidak ada dicari di kamus tidak ada. Ya, kalau sudah ada dalam bahasa Indonesia ya sudah pakai yang sudah ya yang ya tadi contoh misalnya kata real estate itu ya tidak boleh Anda gunakan tulisannya real estate itu. Ya, tulisannya real estate itu selesai kan. Atau upload, tidak boleh juga Anda upload ataupun downloadnya, semua ada sudah ada bahasa Indonesianya. Jelas ya? Kalau sudah jelas silakan disampaikan ya. Kalau jelas lanjut kita. Jelas, Pak. Oke. Nah, penggunaan kata baku dan non baku. Berarti kalau tadi itu kan kata baku, berarti kalau non baku berarti tidak baku itu aja, ya, tidak sesuai dengan kamus, ya, atau bahasa familiar ya. Oh ya, untuk absen ya, saya lupa nih. Absen sampai sekarang lemarinya belum bisa dibuka nih. Nah, jadi nanti komite catat aja orang-orang yang tidak masuk, ya, yang tidak hadir, masuk dicatat aja. Nanti absennya kita, insya Allah kalau sudah bagus, lemarinya nanti kita absenkan semua. Ya. Tapi itu kan di semari bisa diabsenkan semua, cuma catatan siapa yang tidak masuk tetap bisa ada beda dilainkan, ya. Karena baik di laptop ataupun di HP, belum bisa semari belum bisa dibuka. Entah di tempat Anda bisa buka semari. Ini belum bisa lagi, masih error. Nah, kapan penggunaan? Ya, kapan digunakan kata baku dan non baku oleh si penutur, oleh si pembicara? Ya, kapan dia digunakan? Nah, kata baku dan non baku ini akan muncul ketika kita berhadapan dengan siapa yang kita hadapi, dengan siapa kita berbicara, maka akan muncullah ragam entah baku ataupun non baku akan muncul. Kita menghadap Bapak Presiden, ya otomatis lah, ya kan tidak mungkin Anda pakai bahasa Banjar, paksa pakai bahasa Indonesia. Atau menghadap pimpinan rektor, Anda datang ke rektor, walaupun rektor orang Banjar, orang Kandangan kalau tidak salah. Nah, rektor orang Kandangan, walaupun cuma Anda sama-sama orang Kandangan, tidak mungkin pakai bahasa Kandangan menghadap resmi. Nah, Anda pasti pakai bahasa Indonesia, ya, pakai bahasa baku. Siapa yang Anda hadapi? Nah, kecuali nanti rektornya setelah Anda menghadap yang tadinya Anda pakai bahasa Indonesia, ternyata beliau pakai bahasa Banjar, ya sudah ya ikuti aja, ya. Cuma kan formalnya Anda tidak mungkin langsung pakai bahasa Banjar, formalnya pakai bahasa Indonesia. Setelah menghadap dan beliau lalu pakai bahasa Banjar, itu masalah lain, ya, masalah lain. Karena itu istilahnya beliau itu sudah melepaskan haknya untuk mendapatkan perlakuan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kepada siapa itu berpengaruh, akan menentukan
Demikian pula situasi kondisi. Situasi kondisi juga menentukan. Ya, situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kita menggunakan bahasa baku atau tidak. Ya. Oh, ternyata situasinya dalam keadaan formal. Ialah situasi formal. Formalnya suasana formal. Entah misalnya wisuda kan, misalnya upacara kan, sebagainya. Itu kan menentukan situasi kondisi. Di mana? Ya. Kapan? Di mana? Bertemunya? Di mana? Di pasar? Ya. Di jalanan sedang olahraga? Atau tadi di tempat seminar? Di kantor? Dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi. Ya. Akan mempengaruhi. Akan munculkan ragam tadi. Ya. Entah Anda akan menggunakan baku atau non baku. Standar atau tidak. Ini sekurang-kurangnya. Ya. Situasi kondisi, kepada siapa atau dengan siapa Anda bicara, di mana Anda bicara atau kapan, atau hal-hal ya pokoknya intinya sekurang-kurangnya 3 ini akan menentukan, akan mempengaruhi penggunaan bahasa baku atau tidak mempengaruhi. Nah, walaupun yang kita hadapi pejabat, tapi karena suasananya santai, kebetulan ada di pasar misalnya, ya bisa jadi kita akan pakai bahasa, ya kan di pasar kan, ya udah bahasa non baku. Kalau kita menghadap pejabat, ya dengan siapa pejabat, nah, suasana juga formal, ya, tempatnya juga formal, biasanya dan hampir pasti ya baku bahasanya. Nah, baik situasi, kondisi, dengan siapa, di mana, ya, maka akan memunculkan ya tadi suasananya formal ataukah non formal. Ya. Nah, ketika suasananya formal, maka otomatis biasanya akan digunakan bahasa baku. Sedangkan kalau non formal ya non baku. Ya. Yang baku itu kalau baku biasanya ya, dan memang begitu ya. Dan pasti ketika orang menggunakan bahasa baku itu pasti dia akan terikat dengan kaidah dalam bahasa. Akan terikat dengan bahasa. Kenapa? Karena menggunakan bahasa yang standar. Ya. Kalau dalam bentukan kalimat kan ada SPOK. Minimal SPO. Tahu ya SPOK ya? Ya, Pak. Ya. Ada subjeknya siapa, subjeknya kan, predikatnya, objeknya, ya keterangannya apa. Nah, jadi ketika kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita selalu akan terikat dengan ini, dengan kaidah norma pembentukan kalimat. Ya, tidak mungkin serampangan, tidak mungkin. Nah, beda dengan non baku, itu biasanya bebas, tidak terikat dia. Ya, dan hampir pasti bebas ya bahasanya. Ya. Misal, ini kalimatnya, ini menurut Anda baku tidak? Kalau Anda menghadap rektor, ini kalimatnya baku atau tidak? Baku, Pak. Baku, oke. Yang lain, Bang? Coba perhatikan lagi. Kalau Anda menghadap rektor, kalimat itu termasuk kalimat kata baku atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, dari mana tidaknya? Taunya? Kalonya, Pak. Kalonya, Pak. Oh, yang benar yang mana? Jika, Pak. Enggak, Pak. Jangan jika. Kan kalau apa? Seandainya. Bukan seandainya. Apabila. Bukan apabila. Kalau itu yang salah yang mana? Yang kalau yang salah itu yang mana? Kata kalau yang salah yang mana? Kalau. Nah, Kalau. itu. Kalau, Pak. Iya, jangan diganti katanya.
kata itu yang salah itu kan tadi kan Penulisannya Pak salah Pak. iya kan, kalau Anda menghadap rektor, ya kan, yang salah itu kalaunya. Harusnya kalau, jangan diganti kata jika. Ini apa istilahnya, menguji sensitivitas Anda, ya, mengetahui ini kalimat, ini kata baku atau bukan. Ya lah. Ya, misal, ya, kalau, ya, ini benar lah, kalau rektor ngomong di hadapan Anda, nah itu bahasnya baku atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak Pak. Salah. Di ngomongnya, Pak. Yang benar yang mana? Bicara. Berbicara, Pak. Berbicara. Nah itu Berbicara, Pak. iya. Harusnya kan kalau rektor berbicara di hadapan Anda, ngomong. Iya, ngomong ya itu kan itu tidak baku, itu bisa gaul. Bebas ya begitu lah. Kalau bebas ya tadi bahasanya bebas. Lo gua, ya, terserah. Dasarnya, intinya baik tulisannya ataupun pelafalannya itu tidak sesuai dengan kaidah. Nah itu namanya non baku, jadi dia bebas, ya, bebas. Nah, ragam bahasa ilmiah maksudnya ini tadi kan ada ragam tulisan, ada ragam lisan. Nah, kalau ragam bahasa ilmiah baik lisan ataupun tulisan, ya bahasa ilmiah ini baik dituangkan dalam lisan ataupun dalam tulisan, dia termasuk termasuk bahasa baku. Maksudnya itu baik lisan ataupun tulisan dia wajib menggunakan bahasa baku standar. Itu bahasa ilmiah. Maksudnya itu adalah bahasa ilmiah, ragam bahasa ilmiah itu tidak ada ragamnya, tidak ada variasi, non baku tidak ada. Semuanya baku. Ya. Ketika Anda menggunakan bahasa ilmiah, baik di dalam forum lisan ataupun tulisan, maka wajib menggunakan bahasa baku, wajib. Tidak ada dan tidak boleh Anda menggunakan bahasa non baku. Ini bahasa ilmiah. Gitu. Contoh, ya, ketika orang presentasi karya ilmiah, ya, presentasi, misalnya nanti Anda skripsi, ujian itu ujian skripsi itu lisan. Nah, tidak mungkin Anda lisan itu menggunakan bahasa Banjar. Nah, harus pakai bahasa Indonesia presentasi, karena ini presentasi ilmiah. Jadi pakai bahasa ilmiah. Dan skripsi Anda juga pakai bahasa ilmiah, yaitu bahasa Indonesia menggunakannya, ya, penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa hukum, ya kan Anda nulis skripsi tentang hukum, itu muncul bahasa Indonesia hukum, tapi bahasa Indonesia bahasa hukumnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dari dalam bahasa baku ilmiah ini, ya, diantaranya ya dinamis ya. Terutama dalam hal hasil penelitian itu kan dinamis, akan muncul beberapa istilah baru. Cendikia. Ya tadi tidak ada orang dalam presentasi baik lisan ataupun tulisan hasil karya ilmiah itu dengan bahasa gaul, nggak ada, ya, semuanya dipresentasikan dengan bahasa ilmiah, ya, apalagi ketika dibuat dalam jurnal, artikel, jurnal. Nah, itu menunjukkan
apa itu, status cendekianya, orang yang terpelajar, orang yang terpelajar. Makanya kan beda, dan Anda juga mungkin bisa merasakan beda ketika Anda sekarang ini sudah memiliki status sebagai mahasiswa, ya, menyandang status sebagai mahasiswa, maka Anda tidak lagi gaya bicaranya itu sama sebagaimana waktu Anda SMP, apalagi SD, SMA pun mungkin agak sudah berubah mungkin, ya. Kenapa? Menunjukkan level cendekianya, ya. Apalagi ketika Anda sudah menjadi sarjana, menjadi SH, advokat, pengacara, kemudian jadi sampai yang memiliki gelar doktor, misalnya, itu makin lagi, ya, makin akan menunjukkan status, ya, ketika Anda berbicara itu levelnya ada beda. Secara umum itu begitu, secara umum. Itu Anda bisa buktikan loh. Misalnya nanti Anda ketemu teman lama, teman SD, teman SMP misalnya, dan ternyata dia kuliah di mana misalnya, ya, kuliah di UI kamu misalnya, atau di Jogja kamu. Nah, ketika Anda ketemu lagi dari waktu SMP, dulu mungkin SMP Anda akrab sekali, tapi begitu dia kuliah di Jawa tadi, biasanya akan berubah nanti, ya, berubah gaya bicara dan sebagainya, akan berubah. Ya, biasa begitu, coba Anda perhatikan. Sudah agak beda dia, tidak seperti yang dulu. Padahal kita juga, ya, kita pun juga mungkin berubah tanpa kita sadari, ya, Tapi bagi orang lain melihat, ya, kita juga berubah sebenarnya. Nah, berubah dari sisi gaya bicaranya dan sebagainya, berubah. Kenapa? Itu menyesuaikan dengan intelektual. Ya. Nah, ini dalam ragam ilmiah begitu. Dia akan muncul dalam baik lisan ataupun tulisan. Nah, karena dia menggunakan bahasa baku tadi, ya, otomatis, ya, baik lisan ataupun tulisannya, khususnya dalam tulisan, ya, karena dalam lisan ini kan kadang kalau kita dalam lisan ini kadang kita bisa ceplas-ceplos, ya, karena sudah terbiasa berbicara blak-blakan atau bla-bla begini ini, kadang bisa ceplas-ceplos, sehingga di dalam pengucapan kita, dalam pembentukan kalimat kita, lisan kadang juga lepas dari kaidah. Tapi ketika kita nulis itu biasanya perfect, sangat memperhatikan dia. Ya, kita akan memperhatikan betul-betul dalam bentuk tulisan ini kira-kira sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, agak beda memang. Kalau kita lisan kan biasanya agak cepat, bla 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 bla. Kadang bisa lepas dari kaidah tadi. Tapi kalau nulis, terpaksa agak sedikit hati-hati, ya, agak hati-hati. Biasa begitu. Dan nanti Anda akan rasakan, ya, betul-betul memperhatikan dalam bentuk tulisan, ya, kaidah-kaidah itu. Nah, itu dalam ragam ilmiah. Nah, baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya tentang diksi, ya, atau pilihan kata, ada dulu yang mau disampaikan, mau didiskusikan, kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Ulun, Pak. Silakan. Bahasa ilmiah tuh kalau digunakan dalam situasi informal lah. Boleh. Situasi. Boleh. Kan intinya dalam kita berbahasa itu baik formal ataupun tidak, situasinya formal atau tidak, sikonnya ini, ya, apapun boleh kita gunakan, mau bahasa baku atau tidak, boleh, ya, dalam situasi formal ataupun non formal boleh. Artinya tidak ada ikatan. Cuma secara umum begini, kalau situasinya formal, situasi formal yang kita hadapi siapa, itu biasanya akan mempengaruhi dalam sikap kita dalam memilih bahasa. Nah, umumnya ketika suasananya formal, biasanya orang menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa baku, biasa begitu. Agak janggal suasananya formal. Sampai mana kelasnya?
Iya Pak, karakteristik Pak. Ini ya. Oke. Baik, nah karakteristik dari ragam tulis yang berbeda dengan lisan. Yang pertama akurasi, ya. Karena berbeda tadi ketika kita lisan, yang face to face, berhadapan langsung dengan orang, itu menjelaskan itu gampang, karena dia akan dibantu oleh berbagai macam media, baik mimik wajah, tangan, dan sebagainya, untuk memberikan penjelasan yang jelas. Tapi kalau tulisan, nah itu kan tidak ada media. Nah, kalau ini kan seperti orang ngisi kuliah tadi, seperti kajian ilmiah itu. Nah itu namanya semi formal ya. Nah biasanya lalu bercampur-campur, ya sudah ada apa-apa lah, campur-campur, ya campur-campur. Karena memang tidak dilarang juga dicampur-campur, karena khutbah atau ceramah di masjid itu kan bukan suasana formal yang sebagaimana kenegaraan tadi dalam pelajaran sekolah, ya, dalam kegiatan kenegaraan, bukan. Nah, itu jadi menyesuaikan dengan khususnya audiens, ya. Yang semi formal itu kalau Anda tadi di pasar main bola dan sebagainya, itu benar-benar non formal, dan tidak ada acara kajian dan sebagainya, tidak ada, ya. Nah, tapi kalau itu suasananya. Nah, bahasa semi formal itu ya tadi biasanya dalam ceramah itu campur-campur, ya, campuran semi formal. Oke, Pak, jelas sudah. Oke. Yang lain? Cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas. Ya, nah, kita masuk dalam pembahasan diksi. Diksi. Bahasa ringkasnya pilihan kata. Ya, pilihan kata. Kata yang dipilih. Nah, atau bahasa lain itu kata yang dipilih. Jadi pilih yang mana, ya. Bagi yang mau kawin, pacaran jangan. Ini adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya, gagasan atau cerita, kata dan lain. Nah, dari sekian banyak kata yang serupa, nah kita pilih yang mana, kita ambil yang mana. Itu bukan berarti tidak ada maksud. Ada maksudnya ini, ya, untuk mendapatkan efek apa yang diinginkan. Kita dari sekian kata, kita ambil kata ini, kita ada maksud, ada keinginan. Dengan kata ini kita memberikan penekanan, pengaruh, ya, agar orang itu memahami, terpengaruh dengan apa yang kita inginkan. Itu dari siapa pemilihan kata itu gitu. Dia mempengaruhi audiens kita, mempengaruhi pembaca dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau Anda sebagai wartawan, wah itu mutlak. Ya, sebagai wartawan itu wajib hukumnya memahami tentang diksi. Coba Anda baca berita atau dengar berita. Baca berita atau dengar berita. Itu wartawan itu memilih kata, ya, memilih dari sekian banyak kata, dia pilih. Nah itu untuk apa? Untuk menggiring opini, mempengaruhi pembaca, mempengaruhi pendengar. Ya. Pentingnya pemilihan itu mempengaruhi, untuk mempengaruhi masyarakat, ya, audiens. Misalnya kata radikal, gitu.
dipilih kata radikal. Tapi radikalnya diopinikan negatif. Nah, radikalnya diopinikan kata negatif. Ya, jadi kalau kita ini atau Anda mungkin tidak sadar ketika membaca berita itu sebenarnya ada penggiringan opini gitu. Ada penggiringan opini supaya kita ikut masuk dalam apa yang diinginkan oleh penulis atau si penutur. Ya, itu kenapa? Nah, dia mampu memilih kata tadi itu pentingnya. Nah, keterbatasan dalam kata-kata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tersebut menggunakan kata-kata yang berlebihan, itu juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Nah, plus minus. Anda jarang pakai bahasa Indonesia, ya, karena perbenaran katanya kurang, lemah dalam berbahasa Indonesia, itu akan menyulitkan, ya. Pasti Anda akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kesulitan Anda untuk berkomunikasi. Kenapa? Perbenaran Anda itu terbatas. Gara-gara apa? Gara-gara tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mulai lahir sampai Anda kuliah bahasa Banjar aja. Ya, tidak biasa pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ketika Anda bertemu dengan orang lain, bukan orang Banjar, orang Jakarta kan misalnya, orang Bandung kan misalnya, Anda ketemu pakai menggunakan bahasa Indonesia itu hampir pasti, ya saya pasti ya, hampir pasti. Karena ini pengalaman, ya, hampir pasti Anda akan kesulitan berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Dan tidak jarang, ya, yang mungkin yang sudah ada pengalaman, tidak jarang Anda berkomunikasi itu akhirnya menggunakan bercampur aduk bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar. Yang pernah mengalami adalah kenapa? Ya tadi karena minimnya kosakata bahasa Indonesia akhirnya masuk bahasa Banjar itu. Akhirnya ini audiens Anda atau lawan komunikasi Anda tuh bingung, nggak ngerti dia, karena masuk bahasa Banjar. Itu saya sering melihat tuh fakta-fakta itu. Orang Banjar, baik mahasiswa ataupun dosen ketika berhadapan dengan orang luar Banjar itu, mereka kesulitan menggunakan bahasa Indonesia, tercampurlah bahasa Banjar ke dalam itu. Karena kosakatanya kurang. Mencari kosakata bahasa Indonesia itu tidak temu, akhirnya masuk bahasa Banjar. Nah, sebaliknya juga ketika orang itu menggunakan berlebihan, ya, mubazir dalam kata-kata, boros dalam kata-kata, ya, tidak mampu menyusun kalimat yang baik dan benar, itu bisa jadi malah menimbulkan juga kesulitan. Baiknya apa? Orang bisa salah paham. Nah, karena kata-katanya kebanyakan kelebihan untuk mengungkap hal yang sama, ya, mengungkapkan fakta yang sama, tapi kata-kata yang ditutupi atau dimaksudkan itu macam-macam. Yang harusnya cukup satu kata diwakili oleh satu kata cukup, tapi muncul kata-kata lain yang serupa. Akhirnya bisa menimbulkan pemahaman lain. Menjadi orang malah salah paham. Itu juga dihindari. Ya. Perbenaran kata yang sedikit juga memiliki masalah dalam berkomunikasi. Ya. Ketika bertutur menggunakan kata yang berlebihan, itu juga bisa bermasalah. Ya, bisa bermasalah. Makanya tadi yang kita katakan, maksudnya sudah bagus, ya, waktu dia menjawab, ya, menjelaskan di awal itu sudah bagus tulisannya, tapi ketika dia ingin menjelaskan lebih lanjut, ternyata penjelasannya tadi berpanjang lebar ke sana kemari, bukannya tambah memperjelas, malah menjadi tidak jelas. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, itu yang model-model begitu, ya. Anda atau kita semua itu harus introspeksi diri, harus memahami kemampuan masing-masing kita, ya.
masing-masing kita ini harus punya kemampuan mengenal diri kita. Nah, jadi kalau kita sadar, kita paham bahwa kita ini orang yang apa istilahnya kalau berbicara itu bisa ceplas-ceplos malah jadi masalah. Nah, maka belajarlah mulai sekarang berbicara itu terkendali, ya, terarah, ringkas, padat, jelas. Nah, kalau sudah masuk itu tersampaikan, sudah stop, berhenti bicaranya. Karena kalau kita sambung lagi nanti akan kemana-mana. Kenapa? Itulah kelemahan kita. Nah itu. Kalau intinya kita menyadari. Tapi kalau kita punya kemampuan dalam berkomunikasi, mampu memberikan penjelasan dengan logis dan sebagainya, nah itu silakan berpanjang lebar, tidak masalah. Tapi kalau nanti kita sadar malah tambah ngabur penjelasan kita, ya sudah, kita berhenti saja, cukup. Ya, apa yang sudah sampaikan selesai. Jangan lagi ditambah-tambah. Nah, kalau ditambah-tambah nanti malah bikin tambah tidak jelas. Nah, itu dihindari. Ya, jadi masing-masing kita ini harus mengenal, ya, mengenal kemampuan diri. Ya, nah. Jadi kalau merasa kalau sudah maksudnya sudah tersampaikan, ya sudah, ya cukup. Kalau sudah maksudnya tersampaikan, jangan lagi ditambah-tambah. Ya. Maksudnya baik memang. Itu kan ibarat orang itu berhias. Nah, ada perempuan berhias. Waktu dia riasan pertama itu bagus, udah bagus. Tapi karena dia biasanya tambah ini, nah akhirnya tambah makin lama kan makin ngawur, ya. Bukannya tambah cantik malah tambah jelek. Nah, riasan pertama cukup selesai, tanya diberhenti, selesai, itu udah bagus, ya, cantik, ya. Tapi karena dia berlebihan dianggap masih belum pas, ditambahnya lagi, ya, bukannya mempercantik malah memperjelek. Ya. Kan ada yang begitu kan? Riasannya yang menor, kan, orang tuh riasannya menor kan, bukannya tambah jelek, tambah baik kan, tambah jelek dia. Nah itu. Nah, ibaratnya begitu aja, ya. Jadi kalau kita merasa kemampuan kita terbatas, sudah cukup, selesai. Jangan ditambah-tambah. Kalau tambah-tambah malah semakin tidak memperjelas, malah membingungkan orang. Ya. Nah, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata, ya, dan cara penyampaiannya itu dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Fungsi diksi. Kenapa kita pilih kata ini, bukan kata itu, ya dalam rangka ya, komunikasi ini dipahami orang itu dengan tepat. Nah, di samping, ya, fungsi yang lain itu adalah untuk memperindah kalimat. Coba Anda perhatikan, ya, bagi yang sudah pernah perhatikan kalau Anies Baswedan itu berbicara. Coba Anda perhatikan. Pernah Anda melihat lah Anies Baswedan itu berbicara di hadapan wartawan? Coba Anda perhatikan, beliau itu kalau berbicara itu sangat tertata, pelan dan tertata. Nah, ada yang lain nyerocos terus. Malah tidak jelas. Ini sangat tertata, jelas. Itu beliau mampu memilih tadi diksi, ya, diksi kata-kata yang tepat, ya, kayak kata yang tepat dan juga ya memperindah satu ungkapan, satu kalimat. Itu pentingnya diksi itu. Ya. Dulu zaman Soeharto tuh ada Menteri Sekretaris Kabinet Mensekap, namanya Murdiono. Anda bisa cari di YouTube Murdiono. Itu Murdiono kalau dia bicara, dia Menteri Sekretaris, semacam kayak jubirnya Presiden Soeharto. Itu kalau dia bicara tuh ngantuk kita nunggunya. Kita ngantuk nunggunya bicara selesai. Kenapa? Lambat sekali. Dia mencari pilihan kata,
kemudian tutur kata itu lambat. Lambat itu sengaja dia, karena beliau mencari kata-kata yang tepat. Ya. Cuma lambat, kebanyakan huruf E-nya muncul. Bagaimana yang sampaikan, waduh, ngantuk kan bunyi itu. Tapi ketika beliau ditanya oleh wartawan, Pak, kenapa Bapak kalau bicara tuh lambat sekali? Apa jawabannya? Saya ini Menteri Sekretaris Negara, kabinet yang menyampaikan soal persetujuan. Jadi harus memilih kata yang tepat, harus hati-hati, tidak boleh saya memilih kata yang salah. Nah itu kehati-hatiannya. Tidak sebagaimana jujur presiden sekarang. Di Jokowi itu asal ngomong salah lagi. malah bikin ngawur kan, malah bikin kontroversi kan. Tapi ada klarifikasinya juga Pak habis itu. Semuanya begitu. Ngomong dulu nyerocos, habis itu baru klarifikasi. Hampir semuanya kan kontroversi, bipang, habis itu diklarifikasi, ya macam-macam. Nah beda tadi dengan Timur itu, lambat loh. Kita yang nunggu tuh uyuh sampai ngantuk. Ngantuk tadi, ya Allah Rabbi. Tapi ya tadi alasan dia tadi supaya memilih kata itu tepat. Tidak boleh Anda sembarangan ngomong gitu. Nah itu. Beda dengan Jokowi sekarang, nyerocos saja. Nah itu. Jelas ya? Untuk diksi. Kalau cukup jelas kita cukup untuk hari ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.